kita ngobrol-ngobrol lagi biasa. Terus pas dari ngobrol-ngobrol, gue kamar mandi kan, kamar mandi udahlah keluar lagi. Gue pas baru mau duduk kan, ini kan lantai atas, tangganya kan gini. Itu di atas itu ada pocong gede tinggi. Lu ngeliat langsung? Ngeliat langsung, yang ngeliat bukan gue doang, berdua. Pertama temen gue lihat gak? Iya udah gue ngeliat gitu, nyolek tuh. Muka gue pucet bang. Itu gue udah belum lelah banget, walaupun kita nggak ngapain karena diteror terus. Gue jadi lelah banget tuh, capek. Itu gue denger teriak, sekuat-kuatnya teriak, minta tolong, udah teriak, bang, tolong bang. Suara itu kayak suara udah abis gitu. Yang di bawah, yang di atas, yang di luar masuk semua. Kenapa? Siapa? Gitu. Pas gue lari, ternyata pas gue buka kan dikunci tuh, itu didobrak bang sama gue. Mau gimana lagi ya kan? Gue dobrak, jeter. Bodoh amat, rusak juga karena temen gue, ya kan? Dari situ dobrak, pas gue lihat, mohon maaf ya bang ya, itu lagi berbuat mesum sama ceweknya. Gitu. Jadi posisi cewek di bawah, cowoknya di atas. Nah cowok gue, temen gue yang cowok ini dicekek bang, di tangannya dicekek begini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa di samping gue udah ada narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya lagi-lagi di villa, pada saat dia nginap di sebuah villa di daerah Bogor, dan mendapat teror-teror dari penghuni villa yang nggak suka nih sama kehadiran narasumber gue ini dan teman-temannya. Dan lebih lengkapnya lagi nanti biar narasumber gue aja nih yang menceritakan kejadian apa aja nih yang dialami waktu di villa angker itu. Ya udah, kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Hamid. Kabar sehat Bang Hamid? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak nih Bang, udah datang jauh-jauh dari Kampung Melayu nih Bang. Iya, Kampung Melayu. Makasih banyak udah mau berbagi pengalaman horor di Dimensi Mistik. Lagi-lagi villa nih Bang. Villa yang lu tempatin ternyata angker. Kalau boleh lu ceritain sedikitnya, kayak gimana nih Bang yang lu alamin Bang? Yang gue alamin sih, yang gue lihat itu ya ada sosok pocong. Tapi itu yang gue lihat gede tinggi, sosok hitam. Pocongnya itu hitam. Jadi yang gue lihat itu dari pinggang sampai ke atas doang, menjulang hampir seatap gitu. Matanya merah, giginya bertaring. Dan yang keduanya itu temen gue ketika lagi berbuat itulah ya kan, itu dicekek sama si perempuannya, sama ceweknya, dicekek dalam keadaan begini. Dalam keadaan lagi berbuat nggak senonoh nih. Tapi ditahan lo nih Bang ceritanya. Siap. Horor banget nih cerita yang bakal dibawain sama Bang Hamid ini. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Hamid, lagi-lagi gue mau nginfoin buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik atau ceritanya mau gue bawain langsung, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid. Ya udah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang Hamid, bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Waktu itu gue ya belum lama, masih tahun 2022, itu bulan Juni. Gue nggak tahu tanggal berapa itu, intinya gue berangkat hari Jumat malam Sabtu malamnya. Itu gue motoran sama temen-temen gue semua, motoran sekitar 16 orang lah gitu. Dari situ kan gue jalan, ya udah tuh kan jalan gue ke arah Jalan Raya Bogor ya kan. Pas udah di Jalan Raya Bogor itu sebelum lampu merah Cibinong, sebelum banget itu temen gue ngalamin ketabrakan. Jadi temen gue nabrak mobil nih, nabrak mobil. Itu gue nggak tahu ngantuk, gak kenal apa kan. Jadi pas gue samperin dia kenapa ya kan,
pada luka-luka lah dari tangan sampai dagu juga, kaki, pinggirin dulu kan. Akhirnya nggak lama tuh karena kan cowok rada kuat lah ya kan. Dari situ udah tuh ganti supir, gantian lah yang nyetir. Jalan lagi, singkat cerita, pas banget di flyover Cibinong ini, temen gue yang cewek ini goncengan cewek sama cewek kecelakaan juga. Dia nabrak yang kata tembok flyover itu, iya, nabrak. Itu gue nggak tahu kenapa itu kok bisa kayak gini gitu. Akhirnya udah kan, ini kenapa? Ditanya-tanya ngantuk gak? Enggak, gue ngantuk, tapi kenapa nabrak? Udahlah kan pada gitu, gak usah ngomongin, langsung aja jalan lagi. Ganti kan cewek cowok dah akhirnya gitu diatur. Dah dari situ jalan kan, jalan-jalan, alhamdulillah nggak ada kendala tuh sampai ke titik lokasi vilanya. Nah kan masuk kan, itu masih daerah Bogor, Cisarua, tapi tepatnya pada Tugu Mas, Gunung Mas, sorry. Nah dari situ ada gang kan tuh, pas belokan nih, sebelum Tugu Mas, Gunung Mas itu belokan masuk gang. Nah pas gua masuk perkampungan, nggak lama kan nanjak tuh, gua ketemu sama 2 warga. Itu gua sekitar, kan gua berangkat jam 10 malam, gua sekitar nyampe jam 1-an. Karena gue jalan konvoy pelan-pelan lah ya kan, nyantai bawahnya. Pas gue udah masuk ke perkampungan, nanjak tuh, sedikit nanjak jalurnya, batu-batuan juga. Ketemu warga, itu ada rumah juga. Ketemu warga lagi duduk, ibu-ibu sama bapak-bapak. Pas temen-temen gue sama gue juga jalan, naik motor kan, misi punten. Karena ada orang, bangun lah tuh, nyamperin keluar teras rumah. Ditanya mau kemana? Mau kemana dek? A, teh gitu. Mau ke villa bu, pak. Oh villanya mana? Adalah ya kan, villa A gitu. Nah terus, oh ya udah hati-hati, jaga sikap, jaga omongan, jaga adab. Oh udah diperingatin. Udah diperingatin. Terus, iya bu siap, iya pak siap gitu. Ya udah jalan kan, dari situ jalan, nggak jauh, paling 10 meter 20 meter villanya dari rumah keluarga ini. Ya udah tuh, kan kunci di situ. Ke ini dulu tuh, ke jeda dulu, maksudnya belum masuk karena gua ngabarin ininya yang megang pilanya, yang jaga, yang tukang pilanya. Gue minta kunci dulu, disamperin lah sama dia, nggak lama dikasih kunci. Ya udah gue buka kan gerbang tuh, pas masuk tuh kan masuk semua tuh, udah beres tuh parkir motor di halaman. Nah dari situ pas banget gue buka pintu, temen gue ini si cewek pingsan. Itu nggak tahu tanpa sebab tiba-tiba pingsan aja DR sambil jalan, pingsan. No, si cowok kan duduknya cowok nih, si cowoknya ini bilang, emang bang cewek gue mah orangnya lemah, fisiknya lemah, kalau kecapean atau gimana suka pingsan tiba-tiba. Oh gitu ya bang, yaudah lu urusin lu deh kan, gue ngurusin yang lain gitu kan, benar-benar gitu kan. Masuk tuh, nah nggak lama pas mau digotong si cewek ini sama cowoknya nangis segitulah ya kan, nangis tuh. Nah dari situ udah bang lurus lu bang ya kan. Nah pas udah diangkat nih sama cowoknya ke bangku tuh sofa ruang tamu, masih terus nangis. Akhirnya ya udahlah kan, gue yang turun ya kan, ya sebisa gue lah kan. Akhirnya udah tuh sadar. Nah baru banget nyampe bang itu setelah si cewek ini sadar, ada lagi yang surupan temen gue, cewek juga. Jadi lu belum ngapa-ngapain nih, belum ngapa-ngapain. Tas juga masih di ini, tas. Gue baru ya buka pintu lah, gimana orang baru datang, beres-beres atau kita lihat-lihat gitu kan. Nah dari situ udah sadar kan, yang tadi gue ceritain tuh cewek itu udah sadar. Terus kesurupan lagi nih, temen gue cewek juga. Kesurupannya itu nggak jelas bang, tiba-tiba dia kayak joget, tapi gue nggak tahu joget apa, sambil gitu-gitu joget tuh sambil matanya melotot, berdiri juga, ditarik lah temennya, dilawan sama dia, tapi nggak ngomong sama sekali. Gue bilang, ini siapa gitu kan, coba ngomong, kalau bisa ngomong gitu, biar gue tahu. Gue gituin tuh, gue bentak. Dari situ dia terus melototin gue tuh. Akhirnya gue kesel kan, gue sedikit kesel. Udahlah lu urusin tuh, gue pengen ini dulu nih, beres-beres nih, gitu kan. Ya kayak naro makanan cemil-cemilan lah ya kan, yang tas-tas segala macam gitu, karena gue yang buka ini nih. Iya itu. Dari situ udah kan, temen gue yang gue bilang temen gue nih ada yang bisa juga, maksudnya kayak ngobatin gitu. Terus diobatin tuh udah sadar kan, dikasih minum, dikasih teh, bikin teh hangat. Nah
kesurupan lagi, tapi bukan beda orang bang, itu ada lagi. Ini cewek juga. Cewek juga. Itu kesurupan lagi, cewek juga. Nah kesurupannya itu dia teriak-teriakan bang, tawa-tawa, kayak gitu. Mau ngapain lo kesini? Gitu. Wah. Nah dia pas bilang mau ngapain kesini, gue bilang dong, kita mau hiburan gitu kan, sama teman-teman kita mau hiburan nih, nggak ada maksud buat ganggu, nggak ada maksud buat nantangin atau manggil-manggil, nggak ada sama sekali gitu. Tapi lo mau ngapain kesini? Temen gue tuh, gue merinding kan, merinding. Terus dari situ, ya udah tuh kan, dia bilang mau ngapain kesini, tujuannya apa gitu. Gue sebutin kan, gue pengen hiburan gini. Terus dia bilang, kalian semua udah mengganggu tempat peristirahatan saya. Dia bilang gitu. Kan gue logika, gue padahal baru datang gitu, belum teriak-teriakan juga belum, main gitar belum apa belum siap-siap gitu, belum rapi. Tapi udah merasa keganggu gitu kan. Akhirnya itu gak gue urusin. Maksudnya gue bukan berarti gak peduli. Banyak tau karena temen banyak 16 orang kan gitu. Cewek 7 nih, saya cowok semua. Jadi banyak yang nanganin. Dari situ sadar tuh, udah ya sembuhin lah kan, sadar, kasih minum lagi tuh. Nah di situ jeda kan, udah tuh nggak ada apa-apaan bang, kayak kita bikin kopi, bikin makan ke dapur. Semuanya udah berjalan normal lagi. Iya berjalan normal lagi. Nah sekitar jam itu kan, sekitar jam 3 nih, jam 3 udah mau subuh ya kan, udah mau subuh, itu malam Sabtu. Dari situ temen gue cewek ini kan ya biasa tuh kan lagi ngobrol-ngobrol gini, dia nunjuk ke atas, ke lantai atas. Melotot terus, nggak sambil ngomong, melotot, akhirnya pingsan. Nah pas dari situ si cewek ini melotot pingsan, tapi nggak kesurupan. Yang keduanya kan setelah cewek nunjuk, ada temen gue satu cowok yang ngeliat juga. Pas begitu dia nengok ke lantai atas, kan spontan ngeliat semua kan ke atas. Satu cowok ini pas ikut ngeliat, dia yang kesurupan. Oh jadi nyamber nih. Ya itu dia kesurupan. Nah jadi dari situ gue sedikit ketawa kan, kok cowok kesurupan sih gitu, aneh, kocak gitu, lucu aja gitu. Ini beneran apa enggak kan? Dari situ pas, ini kan misalnya dia nih, gue depan-depanan kan, bilang, lu bercanda apa enggak gitu. Karena lu penasaran. Iya, lu bercanda gak? Jangan bercanda, gue udah capek, semua udah capek nih ya kan. Baru apa udah kayak begini katanya gitu. Dari situ dia ngototin gue ngototin balik kan. Akhirnya jangan dilihat matanya Mit gitu kan. Iya tuh, akhirnya gue nunduk, pas gue pegang tangannya, dia kan ngamuk-ngamuk bang. Gini tuh, lepasin gitu, ngomong Sunda, ngomong bahasa Sunda gitu. Pas gue depan muka gue diludahin bang. Sama temen yang kesurupan ini? Iya, gitu aja kan. Wah gila kata gue, ini beneran nih berarti. Gue ludahin balik dong. Gue ludahin balik. Akhirnya tuh dia, wah ngebantah tuh. Dia begini, tarung jeung aing gitu. Tarung jeung aing gitu. Pokoknya ngomong Sunda gitu. Gue udah tahu niat semua anak-anak di sini apa gitu. Ngomongnya kayak gitu. Akhirnya udah kan, di situ kayak bener-bener perang bang. Jadi dia dipegangin gak ada yang kuat, tenaganya bener gede. Itu satu orang aja tuh? Iya, satu orang yang kesurupan, yang megangin banyak. Kalau gue kan gak megangin, gue yang bertatapan sama dia gitu. Akhirnya gue baca yang gue bisa kan, yang gue pelajari. Udah tuh, dia pingsan, dia pingsan tuh, kayak gak ada daya. Gue bangun lu, bangun tuh. Dari situ dia kayak orang idiot lah, blongo aja. Dari situ tuh plong. Gue tanya dong semua rundingan, emang niat lu kesini apa sih selain hiburan, selain kita ini nih senang-senang, ya kan? Tuh pas gua tanya gitu, temen gua langsung ngeluarin dari kulkas, kayak semacam minuman gitu bang. Nah gitu. Pada awalnya lu nggak tahu nih? Gua nggak tahu sama sekali. Kenapa gua nggak tahu? Ternyata 2 orang ini udah survei sama DP sekaligus masuk villa, dia tuh udah megang kunci buat naro minum-minuman di kulkas itu. Iya. Dari situ gue kaget dong. Wah kacau kalau begini, karena gue anti banget ya kan. Wah bener-bener anti, gue kesel juga gitu. Udah kan udah terlanjur. Dari situ sekitar jam 3:30 gue gabung mah tetap gabung, tapi dia ngeluarin minuman
sorry nih ya Mit, sebut lagi nama gue temen gue tuh, sorry nih bang, ya udah lanjut gitu kan, minum tuh bet gitu kan. Gak lama lagi pesta-pesta gitu kan, temen gue lagi cewek kesurupan nih, yang keempat kalinya tapi beda orang. Kesurupan itu dia ngambil botol yang lagi diinin temen gue, dilempar ke depan pintu, matanya merah banget, bukan mata kayak kita, merah banget. Pergi dari sini gitu, sambil lempar sampai pecah. Pergi dari sini gitu. Itu pokoknya gue ke villa itu nggak ada senang, nggak ada bahagia, nggak ada. Jadi gue mikirin temen-temen gue ini yang kayak begitu gitu. Nggak ada sama sekali senang, wah enak nih. Ceria-ceria. Iya, berenang nih gini, nggak ada. Langsung mencekam gitu aja kan. Nah iya, kayak bener-bener teror, padahal kita baru ke situ gitu bang. Lempar sampai pecah kan, pecah tuh botolnya tuh kan, botol tuh. Jangan pergi dari sini sebelum kalian celaka semuanya gitu. Gue takut kan, ini maksudnya kenapa sih? Akhirnya kata gue urusin dah. Gue sama temen gue berdua tuh ngecek kamar-kamar, kan kamar ada 4, kamar bawah, di bawah 2, di atas 2. Gue ngecek tuh. Nah pas gue ngecek ke atas, di kamar paling pojok ini dekat kamar mandi, itu ada foto-foto emang banyak. Foto-foto ya kan, istilah foto-foto lah gitu. Wah kata gue, ini berarti villa bekas ini gitu ya kan. Mungkin gak seneng nih yang penunggunya dikotorin. Iya gitu. Nah pas gue gak lama, ayo keluar yuk, karena merinding banget bang. Nah gue keluar sama temen gue berdua, gue ngeliat ada orang kayak pakai baju jubah, tapi bukan jubah muslim, bukan. Paham gak sih, kayak ya pokoknya baju panjang lah. Terus ada pakai salib gitu, sekalung. Lu ngeliat langsung? Lihat langsung, itu berdiri pas banget di tangga, dan itu ada anjingnya bang. Ada seekor anjingnya. Dia bobo anjing nih? Bobo anjing dia. Dari situ gue spontan, ini orang bukan, karena gue yang ngeliat sendiri, apa temen gue kan udah nih, lu ngeliat gak? Kagak Mit, emang apaan? Oh yaudah gitu, ayo ke bawah yuk. Tangga kan ada 2 nih, kan jadi ini atas nih, tangganya kanan kiri gitu. Nah gitu, gue lihat yang satunya. Pas gue turun, dia masih ada bang di atas, gue ngeliat. Dia natap ke lu nih? Natap ke gue, melotot. Itu muka-muka orang bule lah, gue nggak tahu ya kan. Dari situ, aduh, gue sampai, ya Allah, ini kenapa sih gitu kan? Gue sampai nyebut gitu kan. Padahal baru datang gitu. Yang tadinya gue niatnya baik, cuma gimana, gue jadi ikut kena gitu, karena temen gue niatnya jelek gitu. Iya, udah dari situ lah kan. Pas singkat cerita itu gue ikut kan, temen gue tuh pada tepar nih, udah ngomongnya ngalur gitu, wetan lah segala macem. Udah ya sama cewek gimana sih, cewek cowok kan pacaran, udah ayo masuk ke kamar, padang aja kan cewek cowok nih ke kamar, satu kamar. Nah sisa orang ini ada yang di teras depan tidurnya, ada yang di ruang tamu, ada yang di deket tangga juga. Ngampar lah kan, luas tuh ya kan. Dari situ udah tuh bang, gue bertiga di sofa tuh sama temen gue. Nggak lama, yang 2 ini temen gue cewek sama cowok, bang gue masuk duluan ya kamar. Oh ya udah, kasihan soalnya udah jam 4 lewat, udah mau subuh. Tidur tuh, kata gue, yaudah lu tidur deh berdua ya kan, gue di sini aja. Iya bang, maaf ya gue duluan. Yaudah tuh jalan tuh, dia masuk kamar yang di bawah sebelum dapur. Dia pas dia masuk itu kan gue lanjut tuh kayak ngopi ngerokok lah, ngobrol. Beberapa menit kemudian, ya setengah jam sejam lah, itu gue denger teriak, sekuat-kuatnya teriak, minta tolong. Tolong, udah teriak, bang, tolong bang. Suara itu kayak suara udah abis gitu. Yang di bawah, yang di atas, yang di luar masuk semua. Kenapa? Siapa? Gitu. Pas gue lari, ternyata pas gue buka kan dikunci tuh, itu didobrak bang sama gue. Mau gimana lagi ya kan? Gue dobrak, jeder. Bodoh amat, rusak juga karena temen gue, ya kan? Dari situ dobrak, pas gue lihat. Mohon maaf ya bang ya, itu lagi berbuat mesum sama ceweknya. Gitu. Jadi posisi cewek di bawah, cowoknya di atas. Nah cowok gue temen gue yang cowok ini dicekek bang, di tangannya segini, dicekek begini kayak tolong. Nah si ceweknya itu sampai gitu bang, sampai wajahnya tuh sampai kayak gitu.
sampai tolong bang, sampai mata sampai melotot temen gue, tolong. Akhirnya gue nggak mau masuk karena si cewek ini dalam keadaan nggak pakai baju bang sama sekali. Gue panggil lagi cewek-cewek yang 6 orang ini, lu pasangin lu baju tuh, tutup pakai kain kayak apaan? Akhirnya gue masuk, gue lepaskan tangannya, pingsan tuh si cewek ini. Cewek itu tetap kesurupan, mulutnya keluar darah bang. Dari mulutnya? Dari mulut cewek itu keluar darah. Gue bingung, ini darah apaan kok bisa keluar dari mulut? Gue nanya, emang ada penyakit atau gimana? Atau asma atau enggak? Nggak ada bang, dia sehat-sehat aja. Oh udah nggak wajar, udah nggak wajar sama sekali. Keluar darah sampai. Jadi pas setelah dilepas tuh, dia tetap gini, nggak ngomong. Dia ngegerayang-gerayang ke kita, sampai keluar darah. Itu anehnya gue di situ. Nah dari situ udah kan, cewek-cewek nih pada ngelapin darahnya. Terus akhirnya gue sadarin kan, sadar tuh dia pingsan. Nah si cowoknya ini tiba-tiba bangun itu begini sambil duduk. Pulang kalian, pulang. Mau celaka di sini apa kalian pulang? Bilang kayak gitu. Teman gue spontan langsung, deh beres-beres aja. Tar dulu, lu jangan sampai ninggalin. Masih banyak berantakan atau segala macam ya kan. Lu lagi niatnya pada jelek sih, gitu kan. Gue udah tahu nih gitu. Iya mit, maafin gue, ngapain minta maaf sama gue kan, gitu. Akhirnya dari situ gue udah kesel banget bang, karena selain nyantai kan temen-temen gue, soalnya pendatang gitu. Dari situ wah, udah tak gini-gini bang, sampai nunjukin teman-teman gue bang, dia kayak diincer lah gitu kan. Dia bilang, kalian kalau nggak mau pulang, ketika pulang nanti saya ikutin sampai rumah. Dia bilang gitu, ngomong bahasa Sunda, ini gue terjemahin. Diancem banget. Iya, dari situ. Gini terus nih. Nah dari situ, ya gue nggak nyamperin kan, yang sebisa gue lah ya kan, gue bukannya gimana, gue dari jauh tuh, akhirnya udahlah capek kan, akhirnya gue ituin dari jauh, langsung dia pingsan tuh. Dia pingsan, dunia pingsan kan. Akhirnya gue sadarin, bangun tuh dua-duanya. Set, kok bocah-bocah pada di sini? Kata temen gue gitu. Udahlah gak usah diceritain. Terus udah tuh. Gue tukar posisi, cewek cowok nih. Akhirnya lu temenin dah cewek-cewek gitu. Kan pokoknya satu kamar itu 7 orang cewek. Akhirnya dia pada nurut. Ya udahlah ya kan. Nah, pas itu udah pas banget ajan tuh kelar. Pas banget ajan, temen gue sadar, terus gue yang 6 cewek ini gue gabungin sama satu cewek jadi 7 cewek. Yang cowok-cowok emang gak tidur sama sekali, jadi jagain sambil main gitar segala macem, happy walaupun dalam keadaan mencekam gitu. Enggak kita bawa panik banget. Terus dari situ pas udah kan gue udah jam 6 nih singkat cerita, gue ngantuk banget kan, gue tidur lah. Gue kebangun singkat cerita kan, gue tidur jam 6, gue kebangun jam setengah atau jam 7. Ternyata yang cowok-cowok ini gabung di satu kamar itu bang, yang sama cewek itu. Wah kata gue udah gue udah gedek banget, gue harus gimana ini kan ya. Wah boyang dari situ. Jadi otaknya tuh tak mesem semua kalau kasar ya kan, kalau bahasa kasarnya gitu. Udah sambil megang itulah minuman segala macem. Jadi ibarat tuh gue kayak bawa orang-orang kagak bener gitu bang. Yang gue bawa soalnya kan yang gue buka ke pila itu yang gue ngerencanain gitu. Dari situ. Nah terus singkat cerita itu dari jam 8 sampai sebelum ketemu maghrib nggak ada apa-apa tuh bang. Aman-aman aja, kita pada berenang main gitar, happy lah, nggak ada apa-apa. Nah pas abis maghrib, ini malam minggunya. Pas abis maghrib itu udah mulai tuh teng. Nah pas abis maghrib ngumpul kan di ruang tamu, pada ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Itu ngedenger suara kuntilanak bang, suara perempuan kuntilanak pastinya. Itu ketawa, ya layaknya ketawa gitu sih. Pertama samar-samar, lu denger gak? Ternyata ya yang nggak denger bukan gua doang, tapi itu semuanya nggak denger. Iya, lu nggak denger gak bang? Denger bang. Iya udah biarin aja, nggak usah heboh banget lu gitu kan. Dari situ kedua kalinya panjang tuh, ngibrit semua bang. Ada yang pelukan, ada yang masuk kamar. Yang masuk kamar ini yang di bawah itu ditongolin juga bang, aman nenek. Wah dia ngorbit lagi ke itu. Jadi dia teriak ke dalam, teriak lagi keluar. Itu benar-benar teror pas malam minggunya itu. Karena kita emang udah disuruh pulang, masih tetap di situ. Benar. Nah terus dari situ udah kan kita tenangin tuh
Setelah teriak-teriak kan kayak gitu, ngedengar suara ketawa. Kita ngobrol-ngobrol lagi biasa. Terus pas dari ngobrol-ngobrol, gue kamar mandi kan. Kamar mandi, udahlah keluar lagi. Gue pas baru mau duduk, kan ini kan lantai atas, tangganya kan gini. Itu di atas itu ada pocong. Pocong gede tinggi. Lu ngeliat langsung? Ngeliat langsung. Yang ngeliat bukan gue doang, berdua. Berdua. Pertama temen gue, lihat gak? Iya udah gue ngeliat gitu. Nyolek tuh. Muka gue pucet bang. Itu gue udah bener-bener lelah banget. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain karena diteror terus, gue jadi lelah banget tuh, capek. Jadi tuh pocong kan biasanya kalau di film-film putih ya bang ya, ya atau gimana. Ini mah hitam, matanya merah, ada taringnya. Jadi tuh pocong gede tinggi, bawahnya nih paha atau kaki nggak kelihatan, cuma setengah badan, dari pinggang ke atas terus. Setengah badan tinggi. Setengah badan. Nih. Nah iya. Dari situ dia melotot tuh ke bawah terus. Melototin gua ke bawah terus kayak gini. Akhirnya gua nundukkan, ya Allah ini apa lagi gitu. Ini asli gua lihat apa halusinasi? Gua ngomong sendiri. Pas gua ngeliat lagi emang udah nggak ada. Itu gua sekali doang tuh. Dia ngeliat, gua juga ngeliat. Akhirnya gua pengen pingsan nih, jujur aja. Gua bener-bener pengen pingsan gitu. Wah, jangan sampai pingsan nih, kata gua, malu ya kan. Jangan sampai pingsan, gua tahan. Akhirnya gua ngopi ngerokok aja tuh, gua skip kan kayak begituan. Nah dari situ temen gue nih cewek cowok nih temen gue mau masuk kamar lagi. Gue bilangnya bang sorry ini, padahal baru sekitar jam 7 setengah 8. Mau ngapain kata gue gitu bang, ini temen gue mau tidur capean katanya. Ya udah lu temennya kan cewek banyak, lu di sini kita ngobrol rame-rame main gitar kayak asik-asikan. Ya bang akhirnya temenin tuh satu cewek temennya biar tidur dulu gitu. Dia diikutin bang sama Gundurwo. Dua cewek itu diikutin sama Gundurwo. Yang ya itu gua nggak tahu halusinasi ataupun bener ya bang ya. Yang ini yang gua lihat tangannya tuh panjang-panjang, jarinya panjang-panjang banget, kakinya panjang-panjang, badannya gede itu bertaring dah pokoknya. Ngikutin dari belakang. Gua spontan pengen teriak, pengen awas gitu, pengen temen. Gue tahan tuh, takut kaget semua kan, takut juga apaan sih lo. Karena lu ngeliat jelas banget, bener-bener jelas nih, bener-bener itu napak kayak orang ngikutin. Pas gue pengen teriak, dia tuh temen gue kan yang cewek ini dua masuk kamar belok, dia lurus ke dapur. Dari situ pas nggak lama tuh cewek itu kan udah masuk kan yang dua cewek itu. Temen gue satu cewek yang nemenin dia itu teriak, bang tolong bang Hamid tolong, nyebutin bang pokoknya. Bang Hamid bang semuanya tolong, nih dia nih si A gitu kan. Matanya melotot ke atas terus tuh gini nih, melotot terus. Jadi itu mata putih semua bang, nggak ada hitam-hitamnya, ke atas terus gini. Sambil gitu ngeri banget nih. Pas iya kan akhirnya masuk semua. Wah kata gue, ini kenapa lagi ya kan. Wah bener-bener baru kali itu gue ngalamin gitu di villa gitu. Biasanya kan enggak happy aja kan. Terus dari situ ini siapa gitu, dia emang dia nggak ngamuk, cuman kayak gini, cepat kalian pulang gitu, cepat kalian pulang. Lagi-lagi lu disuruh pulang karena kan udah dari malam Sabtu sampai Sabtu subuhnya itu disuruh pulang terus bang. Setiap ada yang surupan. Pas dia bilang cepat kalian pulang, itu ada benda jatuh di ruang tamu kan, karena kita di kamar semua penuh tuh. Lu pada kumpul semua nih? Nah kumpul semua itu. Dari situ yang jatuh tuh kayak guci, tempat bunga tuh kan. Nah itu pecah berantakan. Logika nggak ada orang, kita semua di dalam, semua pintu dikunci. Pas dua orang nih, wah bang guci pecah, siapa yang lempar? Udah gak usah apa, lu wrapping aja, punya orang soalnya gitu. Dari situ gue sempet mikir pas lagi ngadepin ini kayaknya banyak banget kita keluar biaya nih buat gantiin. Soalnya pintu rusak yang gue jebol. Nah terus ini pecah gitu kan. Akhirnya itu belakangan lah ya kan, gue pikir begitu. Yang penting dulu nih, apa sebabnya? Gue tanya kan, kita harus pulang, dari kemarin kita suruh pulang karena kalian udah bikin
suasana tempat tinggal kami ini semakin gak enak, semakin kita gak nyaman, semakin mengganggu. Dia bilang begitu. Karena sikap dan perilaku kalian semua yang kita lihat di sini. Di sini banyak orang-orang terdahulu, banyak orang-orang yang paham dengan agama, yang fanatik banget soal mabok minuman perempuan. Dia nyebut begitu. Gua nggak tahu siapa nih. Dibacain langsung. Di sini tempat tadinya nih rumah tempat kayak tempat pengajian, tempat ya orang-orang ngaji gitu. Oh, gue paham lah, Pak. Gue sekilas mikir, oh berarti ini rumah kiai gitu. Dari situ gue tanya, tapi di sini ada foto kayak orang-orang non Muslim. Gue nggak berani nyebut Kristen atau apa ya, non Muslim. Iya, setelah orang yang nempatin yang dipakai ngaji ini datang, setahun kemudian datang orang non Muslim ditempatin itu. sama orang non Muslim. Iya, itu berdua sama seekor anjingnya. Seekor anjing. Yang lu lihat. Nah, gue merinding dong. Berarti gue nggak ngomong siang saat enggak. Wah, berarti ini yang gue lihat nih. Gitu. Dia suami istri. Jadi suaminya kan kerja di luar negeri ya. Iya. Dia cerita katanya jadi waktu itu sambil matanya begini bang. Cuma dia ngomong. Gimana sih? Kan nggak normal. Dia ngejelasin lah. Nah, sambil jelasin dari situ. Setelah setahun kemudian ditempatin sama orang-orang yang berilmu, maksudnya yang paham agama, datang setahun kemudian orang-orang yang non Muslim, tapi nggak banyak, cuman dua orang, sepasang suami istri, tapi dia punya piaraan seekor anjing, itu. Dari situ, nah kerjalah suaminya ini ke luar negeri, istrinya tinggal sendirian. Nah istri tinggal sendirian, istrinya nggak tinggal di situ karena mungkin serem, istrinya tinggal sama orang tuanya. Di daerah ya pokoknya satu tempat. Di situ ada anjingnya ditinggal di villa itu. Di rumah itu. Dulunya bukan villa tapi rumah. Di villa dia di rumah itu, di villa. Anjingnya kan mungkin kelaparan ya, Bang. Karena gak ada ngasih makan, gak ada nggak tahu apa gimana. Pas setelah seminggu kemudian cerita nih, pokoknya nggak disebutin atau tanggal berapa ya. Pas setelah balik lagi nih yang punya rumah ini, yang punya seekor anjing ini balik, itu makan sama seekor anjing itu, pemajikannya yang punyanya. Majikannya dimakan sama anjing itu karena saking lapar. Saking laparnya itu anjing, pas begitu datang karena mungkin kangen ya kan piaranya. Wow, dipeluk-peluk, akhirnya langsung diterkam, dimakan hidup-hidup juga, meninggal di situ. Kata sosok ini nih. Ya, gue tanya dong. Ya, kamu taunya dari mana? Cerita ini sampai detail begini, sampai tahu begini alurnya. Saya orang sini asli. Tuh. Saya orang sini asli. Kuburan saya ada di makam di bawah. Emang ada makam. Tapi ya kayak makam keluarga lah, bukan TPU. Kuburan saya di bawah. Dibilang gitu, ngomong kayak begitu. Kan jadi seenggaknya gue kayak ngomong sama setan ya bang. Nah di situ diceritain kan. Akhirnya udah tuh singkat cerita dia ngomong, mending pulang malam ini juga. Mending pulang. Itu sekitar jam 9 jam 10 ya bang ya. Dia kayak gitu. Udah kita, teman gua kan ngedenger semua dong cerita alurnya nih, itu cerita alurnya. Nah dari situ setelah yang teman gua kesurupan ini yang nyeritain alur jalannya rumah villa ini gimana, ya gitu. Ya udah kan teman gua pada percaya tuh karena yang langsung ngomong tuh ini, yang masukin ke tubuh temen gua cewek itu. Udah tuh kan packing semua beres, jam 11 kelar balik. Bukan balik, sorry. Jadi pas udah dari situ packing kan, tinggalin tuh semuanya, beres-beres dulu. Pas udah mau keluar pintu nih bang, itu ada yang gitu. Itu ada yang teriak begitu, kayak wah sekali doang, ngibrit semua. Itu sekali tuh. Setelah suara guci kan, guci lagi tuh yang tadi ngomongin. Itu kan ada berapa tuh di deket TV, jatuh bang. Kita ngelihat semua jelas, kayak ada yang dorong. Itu semuanya ngelihat, bukan gua doang. Pecah dong, beresin lagi. Dulu pada takut kan, wajib, saking takutnya. Akhirnya rame-rame lah masuk. Beres. Udah tuh dimasukin plastik ininya. Temen udah kan dari situ, udah langsung gua kunci. Keluar semua. Itu malam itu juga tuh lo akhirnya. Malam itu juga gua akhiri. Padahal masih ada besok sore. Iya. Kan 2 hari 1 malam. Gua akhiri. Pas gue udah kunci semua kan udah keluar tuh, udah gue kunci semua itu. Pas udah mau balik
keluar gerbang, temen gue kan udah pada gonceng-goncengan. Cewek ini jatuh kesurupan, jatuh dari motor itu. Kesurupan lagi bang, padahal mau balik. Wah. Padahal kita udah nurutin semuanya yang di penunggu situ apa yang dia mau. Kita udah mau pulang, tetap aja masih. Gitu. Pas dari temen gue kan, wah gue udah mau keluar gerbang nih, digonceng temen gue. Apaan lagi sih, ya kan? Muter balik, apaan lagi ini, kesurupan lagi. Kayak kejang-kejang bang, kayak itu. Mohon maaf ya, kayak begitu, kayak gitu bang. Dari situ ini sebenarnya ada apaan sih? Akhirnya nggak tahu, spontan pikiran gue langsung pengen lihat tas dia bang. Tas, tau kan tas kecil tuh? Tas si cewek itu. Cewek itu, dia kan bawa tas tuh kayak tas kecil lah. Iya. Iya gitu. Dari situ coba gue lihat tasnya. Itu gue nggak tahu ya kan. Pokoknya hati gue nih pengen banget lihat tas dia tuh. Pemikiran gue. Pas gue buka, dia tuh kayak bawa apa sih? Pisang nih. Pisang kecil yang kuning, tau kan bang? Pisang. Tapi atas di ujung sama ujung diikat kain kapan. Diikat tali kain kapan. Itu gue nggak tahu maksudnya apaan. Diikat kain kapan tuh bang. Cuman pas sebelum gue buka itu bungkusnya warna hitam. Hitam polos. Dibalut lagi emang. Dibalut lagi hitam. Pas gue buka kok pisang. Tapi ujungnya ini ada tali pocong, kayak tali pocong. Iya, gitu. Ujung sama ujung. Itu baunya bau kayak melati, bisa dibilang mati, bisa dibilang menyan juga bang. Pas dari situ, ini apaan ini? Gue salahnya gue begonya nanya lagi kesurupan. Ini bang buat apaan? Gue nanya soalnya, gue nggak tahu bang, sumpah gue nggak tahu. Cewek gue bawa begituan, gitu. Gue nggak tahu buat apaan, gitu. Dari situ, pas gue banting, sadar tuh cewek itu, sadar tapi ngamuk. Lu ngapain gituin punya gue? Gitu. Oh dia udah sadar nih? Iya, pas gue banting langsung gitu dia. Lu ngapain gituin punya gue? Oh jadi selama ini lu kesurupan yang punya lu nih, gitu. Maksudnya bukan dari penunggu pila juga, ada sebagian dari punya dia. Di situ, ini mau gue buang apa gimana nih, gitu. Nggak beres lu, musrik lu begini kan, gue kesel ya bang ya, musrik lu. Akhirnya dari situ, gue buka tuh ininya, gue buka, dia begini-gini bang, cewek itu. Si cewek ini? Iya, mungkin tuaan dia sekitar umur 25-27 lah, gitu, udah tua. Nah dari situ gue buka, dia kejang-kejang. Gue buka juga kan, nih lu lihat nih, gue gituin kan, lu lihat, jangan, gitu. Emang sebenarnya ini apaan sih? Gue sambil buka kan, gue potek-potek bang, gue ledekin. Gue potek-potek, gue langsung dari situ kan, nih lu makan nih, dimakan tuh sama dia. Gue tepak, bego lu dimakan, percaya sama ginian, gue tahu maksud lu apaan, gitu kan. Akhirnya dia cerita, katanya dia dagang buat pelaris, itu dia satu-satunya. Setiap dagang dia bawa, Nah, gue bilang, udahlah gitu kan, kata gue pantesan. Pokoknya gue injek-injek dia tuh, pisang itu udah hancur lebur. Dia bilang, udah kayak orang normal lagi. Gitu, dia sampai bilang, gue gak mau dagang lagi, kayaknya udah gak laku. Lu juga gak bilang gitu, rezeki udah yang tentuin, gue bilang kan ya. Iya, manusia cuma bisa berencana, gue gituin. Dari situ, gue singkat cerita, kan udah sadar lah kan, dia biasa-biasa lagi. Naik semua tuh motor. Apa maksudnya naik ke motor semua? Kita keluar gerbang, gue turun kunci gerbang. Kan 2 kunci tuh. Gue telepon, nih ada yang rusak, ada yang apa? Ditanya sama yang penjaganya. Iya, gue deg-degan ya kan. Akhirnya gue jujur. Gue cerita gini akhirnya, oh ya udah kalau itu mah gak apa-apa, nanti bisa dibenerin lagi sama yang ini. Yang penting bayar sisanya gitu. Baik tuh. Yang rusak cuman pintu doang kan. Bagusnya ngerti ini. Iya. Soalnya dia pasti kejadian nih banyak gitu. Cuman gue nggak ceritain, dia udah tahu. Gitu. Oh, ya udahlah, saya paham. Gitu, ngomong Sunda. Cuman engsel, gue sebutin engsel aja copot bang, sama 2 guci pecah. Oh ya udah, ntar bisa diurus sama yang punya pilanya. Udah tuh. Singkat cerita, salaman kan, balik salaman. Pas turun sedikit, ketemu lagi ya bapak ibu-ibu yang tadi gue cerita di awal. Yang lo ketemu di awal. Iya, itu ketemu lagi. Gimana, teh? Lancar kemarin, gitu. Dia kok nanya begitu, gitu. Soalnya kan kita bilang lancar bu, alhamdulillah, gitu. Pada bilang gitu semua. Soalnya saya ngedenger nih banyak yang teriak-teriak.
Malam Sabtu itu sama malam Minggu sama tadi itu terakhir. Berarti kedengeran dong bang. Kedengeran sampai keluar. Kedengeran sampai keluar kayak kencengnya. Gitu. Itu kenapa? Udah bu, saya nggak berani ceritainnya. Saya mau buru-buru turun. Akhirnya itu singkat cerita, kita pulang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Udah pulang ke rumah masing-masing gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya nggak ngalamin apa-apa lagi. Nggak ngalamin sampai apa-apa. di rumah juga semua temen lu aman-aman aja. Aman-aman aja. Nggak ada yang kesurupan lagi, nggak ada yang kecelakaan sebelum di awal. Nggak ada. Ini udah lu ceritain semua nih bang. Udah. Dan alhamdulillahnya lagi pokoknya semua selamat lah ya. Alhamdulillah selamat. Yang pengen gue tanya-tanya ke lu bang, ini yang berangkat 16 temen lu ini dari komunitas atau teman main rumah nih? Bukan komunitas, jadi kayak teman-teman tongkrongan lah gitu. Teman-teman tongkrongan di rumah nih. Nah, tapi yang teman tongkrongan Ada sebagian yang lu kenal atau enggak? Iya, itu jadi kan gue buka kayak ngevilla bareng. Iya. Nah, iya. itu gue cuman 6 orang temen-temen gue yang temen rumah nih. Oh, Akhirnya selebihnya post di Instagram lah, temen-temen gue pada post, pada ikut. Bang, Iya, ikut bang. Ya itu ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi. Ya makanya tadi gue sempat bingung nih, ada yang nggak lu kenal, ada yang Nah, kenal. iya. Di situ campuran. Dan ketika lu pasti ini nggak mungkin ya, ketika lu nyewa, yang survei bukan lu ya bang? Bukan, temen gua asli temen gua 2 orang. Jadi makanya lu nggak tahu nih Nah, kalau itu mereka dia. pada bawa barang-barang terlarang lah, bisa Nah, dibilang gitu ya. itu dia. Dan nggak dijelasin lagi nih, ketika lu nyampe jangan begini, larang-larangnya nggak dijelasin. Itu gua nggak sempet ngejelasin bang, karena begitu nyampe udah ada yang kesurupan. Jadi gua nggak sempet, pokoknya dibilang kita jangan gini-gini ya, gitu. Ataupun gua bilang jangan larang, dia juga udah bawa. Iya. Karena kita nggak kenal juga kan, gak enak. Nah, itu dia. Dan yang bikin ngerinya lagi nih, lu baru banget sampai nih. Baru banget itu bang. Itu langsung diteror nih, diganggu nih Nah, sama itu penghuni. dia. Gue sempat mikir kayak, kan kita belum baru kenal nih gitu. Iya, lu Dan gue belum ngapa-ngapain. buat gue pribadi nih bang ya. Niat gue nggak ngapa-ngapain. Niat gue nggak gimana-gimana. Ternyata emang di balik gue sendiri ada lagi yang lain yang niatnya jelek atau Emang dari rumah udah niatnya udah nggak bener nih. iya gitu, namanya dipilih buat cewek cowok gimana sih gitu. Dan pas lu ngelihat sosok pocong yang di tangga di atas lantai 2 ya, yang setengah itu, dia tingginya sebesar berapa meter bang? Bisa disebut berapa meter ya? Itu tinggi sih. Jadi kan Dia menjulang banget gitu. menjulang banget kan, di atap nih, namanya pilar kan tingkat tinggi ya bang. Iya. Atap itu sebelum atap palanya itu, jadi masih pinggang doang sampai ke atas gitu bang. Itu tuh hitam bukan putih, cuma bentuknya pocong yang gue lihat. Setengah badan. Iya, dari paha kaki nggak ngelihat gue. Jadi kan ini kayak pagar nih, Iya. pagar tangga. Iya. Di situ dia gitu, gini doang. Pas gue lihat kok nggak ada di bawahnya gitu, ke atas terus, semuanya ke atas. Tapi langsung hilang sekejap gitu aja tuh. Iya, hilang sekejap. Dan teman lu yang yang berbuat mesum, itu lu nggak tahu nih pada awalnya dia masuk ke kamar berdua. Iya, itu gue nggak tahu. Gue taunya dia cuman ke kamar aja berdua kan. Dia kan juga bilang bang, gue dulunya gitu mau tidur, ya udah dia tidur berdua. Kan gue nggak tahu dia mau ngapa-ngapain. Itu. Dan tahu-taunya lu langsung dengar cerita nih, dia minta tolong nih cowoknya. Iya. Ya kan? Dan setelah lu dijelasin sama sosok yang kesurupan ini yang cewek, nah itu kan lu ketemu tuh sama yang bapak-bapak bawa anjing. Iya. Dia natap lu, ngasih pesan gak sih ke lu? Enggak ngomong sama sekali. Dia diem aja nih, Diem aja. nunjukin lu aja. Diam aja tapi melotot ke gua. Anjingnya tuh percis banget di sini, di sampingnya. Bobo anjing. Bau anjing. Ya bukan dipegang, diikutin. Oh diikutin, dilepas Iya, gitu. Nah gitu di sampingnya lah. Itu di atas bang Di posisinya. atas. Pas arah mau turun tangga itu dia di situ berdiri ngejobrok gede banget. Yang lu lihat perawakan dari bapak-bapak ini setengah tua atau? Dibilang tua banget sih enggak ya bang. Muda juga nggak muda banget gitu. Sedang sekisaran 45 sampai 50 lah gitu. Cuman rambutnya nih bukan rambut kayak kita gitu hitam banget, bukan bule-bule gitu. Mukanya juga muka-muka wajah orang bule. Orang asing. Iya. Dia nggak ngasih apa-apa pesan gitu ya. Enggak, Cuman nunjukin liatin doang. kalau gue nih rumah gue dulu di sini nih gitu ya. Iya.
Gila banget. Bagi gue sih ini pengalaman lu ya horor banget nih. Karena gue juga pernah nih di villa sama Cisarua ngalamin kejadian horor yang kesurupan-kesurupan, tapi nggak se ekstrim yang lu alamin sih. Kalau menurut gue, wah gila sih. Lu dari awal masuk aja belum ngapa-ngapain kan? Iya. Belum ngadain aktivitas kan? Lu belum ada yang main gitar, tapi langsung gila kalau menurut gue sih. Jadi buat gue itu, gue ke villa itu nggak dapet kayak senang bahagia, enggak. Iya, orang kan senang-senang. Nah itu yang gue pengen gitu kan, hiburan-hiburan kan. Tapi ini langsung, wah, dan lu nggak kepikiran nih bang, ketika kejadian malam Sabtu kan, lu nggak kepikiran ya, sama teman-teman lu nih mau pulang ninggalin tuh villa atau gimana nih? Gue kepikiran mah ada gue pribadi sendiri, cuman yang lain belum tahu apa mau pulang apa gimana. Cuman gue mau balik ini keadaan teman-teman gue pada lemas. Iya. Bekas kesurupan, bekas ngedenger macem-macem suara. Dan akhirnya pada lupa dah, oh nanggung nih satu malam lagi mungkin gitu ya. Tuh. Udah selesai nih bang. Selesai. Cerita yang lu segitu doang sih. Segitu, lengkap banget sih. Dan menurut gua bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita petik pelajarannya bang ya. Kalau misalkan ke tempat-tempat lain yang kita kunjungin, jaga adab, sikap ya bang. Benar. Karena kan kita bertamu ya pada intinya bang. Jadi mungkin ya pemilik atau tuan rumahnya nggak terima rumahnya dikotorin. Jadi bisa diambil sisi positifnya dan buang yang negatif-negatifnya ya bang. Sekali lagi Bang Hamid, makasih banyak nih. Siap, udah mau berbagi bang. pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sehat terus dan sukses buat karir lu bang. Amin, makasih. Dan sebelum gue akhiri videonya, buat kalian gue mau infoin lagi kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik atau ceritanya mau gue bawain langsung, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri beserta Bang Hamid. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau dari segi ceritanya. Gue pamit undur diri. Ciao. Bang Hamid, makasih banyak. Sama-sama.